Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin dan muslimat hadirin yang saya muliakan dan saya cintai fillah. Pada kesempatan yang mulia ini, walhamdulillah, dengan kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudahan darinya, kita masih diberi kesempatan untuk bertaqarrub ilallah dengan kita duduk di majelis ilmu, berupaya untuk melaksanakan salah satu kewajiban dari kewajiban kehidupan kita di dunia ini, menuntut ilmu, mempelajari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quranul Karim, dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dimudahkan untuk duduk dalam keadaan sehat, dalam keadaan muna'am, diberi nikmat yang sangat banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah bab, suatu masalah dari masalah fikih, bab tentang adabul masyi ila shalah, bab tentang adab al-masyi, ya, berjalan ila shalah, menuju masjid untuk sholat. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya ibadah sholat adalah ibadah yang sangat agung. Naam, ibadah yang sangat mulia, fihi fawaid wa masalih, banyak sekali faedah-faedah, maslahat-maslahat, kebaikan-kebaikan, ya, yang akan dicapai, baik kebaikan duniawi atau kebaikan ukhrawi. Salat akan menjadikan jiwa kita bersih. Salat akan menghalangi kita dari, ya, kemungkaran, kekejian. Naam, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, menghalangi seorang dari perbuatan fahsya, keji, wal munkar, dan juga kemungkaran. Naam, menjadikan kita bersih. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam membuat sebuah perumpamaan. Nabi berkata kepada para sahabat, "Ara'aitum, apa pendapat kalian anna bi babi ahadikum nahran?" Kalau di depan pintu kalian ada sungai, ya, sungai mengalir di depan rumah. Kemudian kalian taghtasiluna khamsa marrat, kalian setiap hari mandi 5 kali di sungai tersebut. Hal yabqa min daranihi syai'a, apakah akan tersisa kotoran, ya, pada tubuhnya? Kata para sahabat, tidak ya Rasulullah, ya, akan bersih badan itu. Nah, kemudian Nabi mengatakan, itulah perumpamaan as-salawatul khams, salawat al-khams, yang di salat 5 waktu. Asyahid, intinya ibadah ini adalah ibadah yang agung, ibadah yang Allah jadikan sebagai salah satu landasan atau pilar-pilar Islam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, buniyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 perkara, di antaranya, ya, as-shalah. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan untuk kaum laki-laki, ya, mukallaf, ya, dewasa, wajib atas dia untuk menunaikan ibadah sholat di mana?
di masjid. Nah, wajib atas kaum laki-laki untuk sholat di masjid. Dan di antara kesempurnaan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, kita diajari adab. Diajari adab untuk kita lakukan ketika kita berjalan menuju masjid untuk melakukan sholat. Taib. Kita bacakan ma'asyiral muslimin rahimakumullah penjelasan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam kitab beliau Adabul Masyi ila Shalah. Bab Adabul Masyi ila Shalah. Kitab ini sesungguhnya bukan hanya membahas adab berjalan ke masjid, tetapi dibahas di dalamnya sifat salat, dibahas di dalamnya salat-salat sunnah, dibahas di dalamnya tentang salat ahlul a'dzar, salatnya orang-orang yang punya uzur, sakit, musafir dan seterusnya. Dibahas di dalamnya juga tentang zakat, dibahas juga di situ tentang siam. Tetapi judul kitabnya adalah Adabul Masyi ila Shalah, adab berjalan ke masjid. Nah, kenapa di judul ini orang mungkin menyangka dari judul itu berarti pembahasannya hanya adab berjalan ke masjid. Sesungguhnya pembahasannya masuk di dalamnya pembahasan tentang zakat, puasa dan seterusnya. Baik, jadi buku ini diberi judul dengan bab yang pertama dari bab-bab yang disebutkan di dalam kitab ini. Babun Adabul Masyi ila Shalah, bab adab-adab berjalan menuju masjid untuk salat. Qala al-muallifu rahimahullah, berkata muallif, yusannul khuruju ilaiha mutatahhiran bi khusyu'in. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddaa ahadukum fa ahsana wudu'ahu thumma kharaja 'amidan ilal masjidi fala yushbikanna baina asabi'ihi fa innahu fi salatin. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kata muallif rahimahullah, yusannu, disunnahkan, yani tidak wajib, disunnahkan al-khuruj ilaiha, berjalan menuju ke masjid, mutatahhiran, sudah dalam keadaan suci. Jadi disunnahkan sudah suci. Artinya wudunya di mana? Di rumah. Nah, walaupun boleh-boleh saja dia keluar dari rumah belum suci, nanti sampai ke masjid wudu. Tetapi yang afdal wa hadza huwal mustahab, dan ini yang disunnahkan, keluar sudah dalam keadaan suci. Yusannul khuruju ilaiha mutatahhiran, disunnahkan keluar menuju masjid itu sudah dalam keadaan suci. Naam. Bismillah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebab diriwayatkan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, idza tawaddaa ahadukum, jika salah seorang di antara kalian berwudu, naam, kemudian dia memperbaiki wudunya, menyempurnakan wudunya, summa kharaja 'amidan ilal masjid, kemudian dia keluar menuju ke masjid. Berarti wudunya di mana ini? Di rumah. Fala yushabbikanna baina asabi'ihi, maka janganlah dia menganyam jari jemarinya. Tasbik itu seperti ini, menganyam. Nah, ini ada khilaf dengan para ulama. Ada yang berpendapat berdasarkan hadis ini tidak boleh kita tasbik ketika menanti salat, Nah, masuk ke masjid, sudah azan menanti salat kemudian tasbik, atau fi shalah, atau di dalam salat. Fala yushabbikanna baina asabi'ihi, jangan dia menganyam jari jemarinya. Fa innahu fi shalah, karena dia sedang dalam keadaan salat. Orang ke masjid menanti salat, ada fi as-shalah, hukumnya hukum salat Nah, demikian muallif mengatakan. Kita baca keterangan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah fi syarhi hadza al-kitab wa fi syarhi hadhihi risalah. Syekh Abdul Muhsin menjelaskan, mensyarah penjelasan atau ucapan muallif ini. Min adabil khuruji ila shalah, di antara adab-adab keluar menuju masjid adalah an yatatahhar fi baitihi. Dia yatatahhar, bersuci, fi baitihi, di rumahnya. Nah, wudunya di rumah.
Yatatahhar fi baitihi. Tsumma yakhruju ila shalah, kemudian menuju ke tempat salat, ke masjid, bi khusyu'in. Ini adabnya. Keluar menuju masjid bi khusyu', dengan khusyu'. Wa dzullin lillah, dan penuh dengan penghinaan diri kepada Allah. Nah, karena dia sedang berjalan menuju ibadah yang agung. Dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka semestinya ya berjalannya dengan khusyuk wa dzul. Nah, taib, ya sah-sah saja orang jalan ke masjid sambil sendaguro. Nah, sah-sah saja, artinya tidak kemudian sholatnya tidak sah, tidak. Tetapi tentunya akan berbeda. Ya, orang yang berjalan ke masjid dengan adab, dengan khusyuk, dengan dzul, memang dia meniatkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dengan orang yang berjalan sendaguro di jalan. Nah, berbeda. Faminal adab, termasuk di antara adab adalah berjalan dengan khusyuk wa dzullillahi ta'ala. Fala yakunu ghafilan. Janganlah berjalan ke masjid dalam keadaan ghafilan, lalai. Wala lahiyan, atau dia tidak serius, tidak konsentrasi. Au mutasyagilan bi umurin ukhra, atau dia disibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Ghairu ma dhahaba ilaihi wa huwa shalah. Disibukkan dengan perkara-perkara yang lain selain salat. Nah, taib, berjalan ke salat, mau ke masjid, lihat masih ada waktu, masuk pasar dulu. Nah, ya, kalau sahnya salatnya sah tidak? Ya sah-sah saja, tapi dia mutasyagilan bi ghairihi, dia sibuk dengan yang lain. Nah, ada waktu yang lain. Dia sempatkan dulu mampir melihat, baru kemudian kok ada qomat, masuk ke masjid. Tentu beda dengan orang yang sejak dari rumahnya keluar khusyuk, memang dia menuju langsung ke mana? Masjid. Taib. Wabillahi taufiq. Jadi ini yang bisa diambil dari hadis tadi, ya, dari hadis tadi disimpulkan di antara adab ke masjid adalah keluar dalam keadaan suci, kemudian menuju masjid dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan menghinakan diri kepada Allah, dan tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Adapun hadis yang telah kita baca tadi, ikhwatul kiram, wal hadisu bilafdhin qaribin min hadza fi musnad al-imam Ahmad. Hadis yang lafadznya serupa dengan tadi yang kita baca, ya, yang di situ ada larangan untuk apa? Tasbik, ya. Itu ada dalam riwayat Imam Ahmad, ya. Bi isnadihi fihi dha'fun. Di dalam sanadnya ada kelemahan, kata Syekh Abdul Muhsin, fihi dha'fun, ada kelemahan. Walahu turuqun yartaqi biha ilal husni. Tetapi hadis tadi memiliki jalan-jalan yang kemudian menaikkan derajatnya menjadi hadis hasan, menjadi hadis hasan. Sekali lagi tadi ini masalah khilafiyah, ya, tentang permasalahan tasbik, ya, tentang masalah menganyam tangan di dalam masjid. Tetapi Syekh di sini melihat hadis tersebut adalah hadis yang yang hasan. Hadza wallahu alam. Jadi diambil di situ juga untuk tidak disibukkan dengan yang lain. Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis dikatakan fa innahu fi sholatin, orang yang datang ke masjid menanti salat itu dia dihukumi sedang salat. Apa maknanya? Makna qaulihi fi shalah ay annahu fi hukmil musalli. Dia dihukumi seperti orang yang sedang salat. Ya. Nah, jadi walaupun dia belum salat, menanti salat, ya jangan main-main dengan dengan tangannya. Nah, tasbik, ya. Fala yakunu lahiyan, karena dia dihukumi seperti orang yang sedang sholat, maka jangan ya lahian wala abisan, jangan melakukan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang melalaikan. Nah, wa tajannab at-tasbik, tandanya dia menjauhkan diri dari tasbik, menganyam jari jemarinya. Nah, wabillahi taufik. Itu ketika menanti sholat. Yakunun nahyu anhu akad idza kana fi shalah. Jika di luar salat saja ada larangan, apalagi di dalam salat, itu lebih lagi. Nah, lu apa ada orang seperti itu? Ada, sambil nyeklai ya kan ada. Salat tapi sambil
ceklek, ya kan? Ya. Ceklek. Nah, ini. Jangan dikira tidak ada, ya kan? Kepalanya juga demikian. Itu ya. Ceklek, seperti itu enak. Ya. Yang kretek-kretek itu memang nyaman ya. Tapi ini sih di sholat ini masalahnya, ya. Baik. Banyak yang seperti itu. Bahkan ada yang sambil membersihkan hidungnya. Nah, subhanallah, ada wujud. Nah, membersihkan hidungnya sambil dilihat kemudian dilemparkan. Nah, itu terjadi. Sababuhu, sebabnya apa? Al-jahlu. Sebabnya adalah apa? Jahil diantaranya. Nah, kejahilan ya, dia disibukkan dengan sesuatu yang apa? Yang lain. Wabillahi taufiq. Ini salah satu adab dari adab-adab apa? Salat. Adab kita berjalan menuju ke mana? Masjid. Nah, kalau adab ini saja dilakukan, insya Allah membantu khusyuk atau tidak? Ya, sangat membantu khusyuk. Ya, karena sejak berjalannya saja sudah demikian terasa bagi dia dan dia merasa dia akan menghadap Allah, maka berjalan dengan khusyuk, dengan dzul, tidak disibukkan dengan yang lain. Beda dengan orang yang keluar sudah belum wudu, ya kan? Belum wudu, kemudian dia belum masuk masjid, dia sempat masuk dulu ke mana tadi? Ke pasar atau urusan-urusan yang lain. Begitu qomat baru masuk apa? Masjid. Nah, farq kabir. Perbedaan yang jauh antara yang ini dan yang pertama tadi. Baik, kita lanjutkan ikhwatil kiram adab berikutnya. Yang kedua yang disebutkan oleh muallif. Qauluhu wa an yaqula idza kharaja min baitihi walau li ghairi sholati bismillahi amantu billah i'tasamtu billah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwata illa billah Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udall au azilla au uzal au adlima au udlam au ajhalu au yujhal alayya. Baik, di antara adab adalah ketika keluar dari rumahnya dia berdoa. Walaupun bukan untuk ke sholat, tidak. Ini sebenarnya doa ini, Bismillahirrahmanirrahim, ini sebenarnya doa umum. Ya. Bukan hanya ketika keluar rumah menuju apa? Masjid. Tetapi karena ini menuju ke masjid, ya ini juga diamalkan doa ini. Ya. Doa ini diamalkan. Naam. Baik, kita baca keterangan Syekh. Makna ucapan mu'alif di sini. Di antara adab annahu yad'u bihadzal du'a. Hendaknya seorang berdoa dengan doa ini. Idza kharaja min baitihi. Jika keluar dari rumahnya mutlaqan, secara mutlak. Untuk apa saja? Keluar ke pasar ya doa, ya, keluar untuk ke sawah ya doa, keluar untuk pergi safar ya doa, atau keluar rumah menuju apa? Masjid untuk sholat juga doa. Nah, karena ini pembahasannya sedang pembahasan berjalan ke masjid, ya, mestinya harus keluar rumah kan demikian. Ya berarti ada adab untuk kita baca ketika kharaja minal bait, keluar dari rumah. Sawa'un kana li sholatin aw ghairiha, apakah keluarnya itu untuk salat atau yang lain. Wa fi Sunan Tirmidzi, diriwayatkan di dalam Sunan Tirmidzi an Anasin, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala," siapa yang keluar atau siapa yang mengatakan, yakni ketika keluar dari rumahnya, man qala yakni idza kharaja min baitihi, siapa yang membaca doa ketika keluar dari rumahnya, bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah, membaca doa ini bismillah dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, saya bertawakal hanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali ya dari Allah. Ketika membaca doa ini, ya saat keluar rumah, yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, kufita wa wuqita wa tanaha anhu syaitan. Kufita, kamu dicukupi. Wa wuqita, dan kamu dilindungi. Wa tanaha anhu syaitan, dan syaitan akan menyingkir darinya. Dalam sebagian riwayat ada kalimat hudita, engkau mendapatkan hidayah. Sungguh engkau telah mendapatkan petunjuk. Sungguh engkau telah mendapatkan kecukupan. Sungguh engkau telah mendapatkan perlindungan. Dan syaitan akan menyingkir darimu. Wa tanaha anhu syaitan.
Wa qala Tirmidzi rahimahullah, Imam Tirmidzi rahimahullah setelah menyebutkan hadis ini beliau menjelaskan derajat hadisnya. Hadza hadisun hasanun sahihun gharib. Hadis ini hasan sahih gharib. Nah. Wabillahi taufiq. Juga ada doa yang lain, ada tambahan berlindung kepada Allah dari ketergelinciran atau digelincirkan. Ya, kesesatan atau disesatkan, atau berbuat jahil atau dijahili. Nah, dalam riwayat Ummu Salamah, wa an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam kana idza kharaja min baitihi, adalah Nabi alaihi salatu wasallam jika keluar dari rumah beliau, qala, Nabi berkata, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nazilla au nadilla au nadlima au najhal au yujhal alaina. Di antara lafaz doa ketika keluar rumah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam keluar rumah, membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dengan menyebut nama Allah saya bertawakal kepadanya. Allahumma ya Allah, inna na'udzubika, aku berlindung kepadamu, min an-nazilla, dari ketergelinciran, au nadilla, atau ketersesatan, au nadlima, atau kezaliman, au najhal, atau saya berbuat jahil, au yujhal alaina, atau dijahili. Rawahu Tirmidzi rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Wa qala, Imam Tirmidzi mengatakan tentang hadis ini, hadza hadisun hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Naam. Wa rawahul Hakim fil Mustadrak, dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Al-Hakim di dalam Mustadrak, wa sahhahahu, dan disahihkan oleh beliau Al-Hakim, wa wafaqahu Az-Zahabi, dan disepakati pensahihan tadi oleh Imam Zahabi rahimahullah. Naam. Ini salah satu adab, yaitu berdoa ketika keluar rumah menuju apa? Masjid. Ndonga kanthi ndonga menika. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adhilla au udhal au azilla au uzal au adlima au yudlam alayya. Au ajhila, na'am, au yujhal alayya. Baik. Wabillahi taufiq. Beberapa lafaz ini disebutkan dalam riwayat-riwayat. Mana yang sahih kita bisa membacanya ya dari lafaz-lafaz yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dan perlu diketahui bahwasanya doa-doa Nabi terkadang kita dapatkan ya banyak lafaz yang datang dari beliau. Maka sepanjang itu semuanya sahih, sepanjang itu semuanya hasan, maka ya atau semuanya makbul diterima, maka kita baca ya lafaz-lafaz itu semuanya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita masuk kepada adab berikutnya. Adab yang keberapa berarti? Yang ketiga. Nah, ya. Qauluhu, berkata muallif, wa an yamshiya ilaiha bisakinatin wa waqarin. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul iqamata famshu wa 'alaikumus sakinata. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faqdhu. Wa ayyamshiya ilaiha bisakinatin wa waqarin. Ini adab yang ketiga, wa an yamshiya. Hendaknya dia berjalan ilaiha menuju salat. Kon melaku nalika menuju salat bisakinatin, dengan sakinah. Sakinah itu apa? Ya, tenang. Ya, dengan sakinah. Nah, bisakinatin wa waqarin, dan dengan penuh kewibawaan. Orang berjalan tenang itu beda dengan orang yang jalannya apa? Ada ajalah, ketergesa-gesaan. Tentu beda orang jalan tenang ke masjid ya, penuh dengan kewibawaan ya. Ya bukan berarti kemudian medeni orang ucapake salam, itu enggak namanya. Baik.
Ada ketemu orang ya salam, senyum, kan demikian. Ini tidak merusak bagian dari apa namanya ketenangan dan kewibawaan. Bukan kewibawaan kemudian terus diem, ya kan? Tapi tidak namanya. Berjalan tenang. Kalau memang ketemu dengan orang apa namanya yang muslim di hadapannya, yusallim alaih. Ini bagian dari sakinah, bagian dari kewibawaan. Nah, dan kewibawaan itu ada pada apa? Fi'lu yakni al-awamir, melaksanakan perintah-perintah Allah. Di antara perintah yang Allah perintahkan adalah mengucapkan madza? Salam. Idza laqitahum fasallim alaih. Nah, hakul muslim ala muslim sittun. Seorang muslim jika atau hak seorang muslim atas muslim yang lain di antaranya ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Jika kamu berjumpa dengannya, salim alaih. Nah, berjalan dengan tenang, ya, berjalan dengan wibawa. Nah, coba kita bayangkan atau sebelum kita lanjutkan, kalau kita mau ngadep pejabat, harap ngadep pejabat, nggak usah terlalu tinggi lah, Pak Lurah misalnya. Kita belum bicara bupati, belum bicara apa, gubernur. Kira-kira orang mau berjalan ngadep beliau bagaimana? Nah, ya, apalagi sudah dekat kantor, mesti diatur jalannya. Diatur pakaiannya, diatur ketenangannya. Sudah dipikir saya mau ngomong apa ini, ketemu. Itu ngadep manusia saja seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan kita mengunjungi Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalil yang mengajarkan kita untuk berjalan dengan tenang menuju masjid dan penuh kewibawaan adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi bersabda, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, idza sami'tumul iqamata. Idza sami'tumul iqamata. Jika kamu mendengar iqamah. Iqamah niki senes azan niki. Berarti sudah mau apa? Salat. Lagi jalan nih. Iqamah, dengar iqamah. Famsu, tetap kamu berjalan. Jangan terus berlarilah. Kan tidak. Famsu, berjalanlah. Wa alaikumus sakinah, dan tetap tenang. Nah ini sudah qomat. Posisi berjalan, diperintahkan tetap berjalan. Wa alaikumus sakinah. Nah, apalagi tidak dalam keadaan qomat, ya. Ini qomat saja demikian. Nabi mengatakan, idza sami'tumul iqamah, jika kalian mendengar iqamah, famsu, tetap berjalanlah. Wa alaikumus sakinah, dan tetap atas kalian apa? Sakinah, ketenangan. Kalau dapat alhamdulillah, takbiratul ihram alhamdulillah. Kalau tidak bagaimana, kata Nabi, fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati ikutilah. Dapat 2 rakaat ya 2 rakaat. Nah, dapat 1 rakaat ya berarti dapat 1 rakaat. Wa ma fatakum faqdhu, dan apa yang kamu tertinggal faqdhu, qadhalah, yakni sempurnakanlah. Nah, kalau baru dapat 1 salatnya zuhur tambahi 3. Kalau dapat 2 salatnya maghrib tambah berapa? 1. Faqdhu. Nah, ini dalil yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Bismillah. Berkata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, min adabil masyi ila shalah an yakuna masyuhu ilaiha bisakinatin wa waqarin. Di antara adab-adab berjalan ke masjid untuk sholat adalah an yakuna masyuhu ilaiha, berjalannya dia ke masjid itu bisakinatin, dengan ketenangan, dengan sakinah, wa waqarin, dan dengan kewibawaan. Ada? Belum. Apa itu sakinah? Ma hiya sakinah was sakinatu? Apa maknanya sakinah? Diterangkan oleh Syekh di sini. Sakinah niku at-ta'anni, ta'anni itu tidak tergesa-gesa, tenang. Fil harakat, dalam gerakan, jalannya jalan wajar. Sakinah at-ta'anni fil harakat. Wajtinabil abas, dan menjauhkan diri dari abas. Abas ini perbuatan yang sia-sia. Nah, baik, jalan sambil ini. Nah, ini gimana ini? Ini saya contohkan ya kan. Ya. Baik,
gerak terus noleh kanan, noleh kiri, tertawa terbahak-bahak. Baik. Ya, kita sedang tidak berbicara sah atau tidak. Tapi pembahasannya adalah ya, berjalan dengan sakinah. Wajtinabul abas, menjauhkan diri dari abas. Ya. Perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Wal waqar, adapun waqar kewibawaan adalah fil hay'ah. Ka ghadil basar. Yang namanya wibawa itu tampak diantaranya pada ghadil basar, menundukkan pandangan. Ya, menundukkan pandangan. Taib, wa khafdus saut, dan merendahkan suara. Wa adamul iltifat, dan tidak menoleh sana, menoleh sini. Ini namanya apa? Berjalan dengan wibawa. Ini kita sedang berjalan ke masjid. Nah, wabillahi taufiq. Dalilnya adalah hadis tadi, ma'asyiral muslimin. Wal haditsu, dan hadis yang disebutkan oleh mu'alif itu ya ada di dalam hadis Abu Hurairah. An Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, wa huwa indahuma bilafadz, dengan lafaz fa'atimmu, apa yang kurang atimmu, sempurnakanlah. Wa fi lafdzin li Muslim, dalam lafadznya Imam Muslim, shalli ma adrakta waqdi ma sabaqaka. Salatlah apa yang kamu dapatkan bersama dengan imam. Apapun yang didapatkan imam, ya salatlah apa yang kamu dapati. Jadi kalau dapatnya duduk di antara dua sujud, ya duduk di antara dua sujud. Jangan terus ngejar, kan ada orang yang belum tahu ya. Orang imam lagi duduk di antara dua sujud, dia langsung takbiratul ihram. Dan baca cepat bagaimana ruku, tidak ngejar bagaimana sampai posisi imam. Ada yang seperti itu. Tidak seperti itu. Aturannya apa yang kamu dapatkan berupa gerakan sholat, imam ikutilah gerakannya itu. Kalau dia posisi sedang duduk di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud. Ketika dia sedang tahiyat awal, ya takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian takbir lagi intiqal, langsung berada pada posisi mana? Posisi tahiyat awal. Apa yang kamu dapatkan, masuklah, dan apa yang kamu ketinggalan, qadha-lah, sempurnakanlah. Naam. Wabillahi taufiq. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah, di akhir pembahasan adab ini, wa ma jaa fil hadithi minan nahyi 'anil isra' inda sama'il iqamati fali anna dzalika yastad'i al isra' li idrakis shalah. Wa qad jaa ma yadullu 'ala anna tarkal isra' yashmul ma kana inda sama'il iqamah wa ma qabla dzalika. Fa fi sahihil Bukhari wa Muslim an Abi Qatadah marfu'an bil lafz idza ataitumus shalah. Baik. Kalau tadi kita dengar Nabi mengatakan idza sami'tumul iqamah, jika kamu mendengar iqamah, tetap berjalanlah dengan tenang. Disebutkan oleh beliau, kita berjalan tenang itu bukan hanya ketika mendengar iqamah, namun sebelum iqamah pun demikian. Oleh karena itu di dalam lafaz Bukhari dan lafaz Muslim dari sahabat Abu Qatadah, Rasulullah mengatakan idza ataitumus sholata, lafaznya umum demikian. Bukan jika terdengar iqamat, tidak, tetapi lafaznya idza ataitumus sholah, jika kamu berjalan untuk mendatangi salat. Yani apakah pas azan atau pertengahan antara azan dan iqamah, atau ketika mendengar iqamah, itu perintah Nabi alaihi salatu wasallam, idza ataitumus shalah, jika kamu mendatangi salat maka berjalanlah dengan dengan tenang. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, adab berikutnya cukup panjang di sini, ikhwan. Barangkali kesempatan yang akan datang kita akan bahas. Kita baca saja poinnya. Kata beliau, di antara adab adalah an yuqariba baina khutahu.
An yuqariba baina khutah. Dia memendekkan langkah-langkah apa namanya? Kakinya. An yuqariba baina khutah, memendekkan langkah kakinya. Nah, di antara kandungan maksudnya adalah memperbanyak langkah kemana? Ke masjid. Ya. Karena langkah-langkah itu yang satu mengangkat mada derajat dan yang satunya menghapus dosa. Demikian ma'asyiral muslimin, ikhwatil kiram wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah. Ya, di antara adab yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, fa hada dinun azim, agama Islam itu agama yang agung. Mengajarkan umatnya untuk memiliki adab yang baik. Bagaimana adab dengan orang tua, bagaimana adab bermasyarakat, bagaimana adab bertetangga, bagaimana adab seorang suami dengan istrinya. Fa wallahi, demi Allah, itulah agama Islam yang mulia, agama Islam yang agung. Termasuk ketika keluar rumah, ada adab yang diajarkan menuju sholat, adab safar, adab ila akhirih. Agama ini adalah agama yang penuh dengan adab dan akhlak. Nah, cukuplah sabda Nabi sebagai bukti. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang karimah. Hadza wallahu alam. Ini barangkali sedikit yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat, berfaedah untuk kita semuanya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.